Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Yasmin mengerjapkan kedua matanya saat silau matahari menerobos masuk ke kamarnya. Yasmin melirik jam yang terpampang dinding, pukul 9 pagi. Dokter cantik itu melihat Rina yang sudah tak ada di tempat tidurnya. Tadi malam mereka tidur berdua di penthouse milik David yang berada di Manhattan. Suara dering ponsel mengalihkan perhatian Yasmin, ponsel miliknya berbunyi terus-menerus. Yasmin meraih ponselnya dari atas nakas. Ratusan pesan masuk ke dalam ponselnya. Pesan-pesan tersebut berisi ucapan ulang tahun dan wish untuk Yasmin. Yasmin mengembangkan senyum saat melihat pesan-pesan yang masuk. Ia membalas pesan dengan mengucapkan terima kasih atas doa, ucapan, dan telah mengingat hari ulang tahunnya. Setelah selesai membalas pesan-pesan tersebut, Yasmin melangkah keluar kamar. Yasmin mendapati Rina tengah mempersiapkan sarapan di dapur. Yasmin melangkah menghampiri Rina, ingin membantu bundanya itu. Rina menoleh saat Yasmin memanggilnya. "Duh, yang ulang tahun udah bangun rupanya," kata Rina sembari mendekat ke arah Yasmin. Yasmin terkekeh pelan. "Selamat ulang tahun, Bu Dokter." Rina memeluk putri semata wayangnya sesaat. "Bunda tidak menyangka kalau kamu sudah semakin dewasa sekarang. Lihat dirimu, kau telah menjadi seorang dokter dan akan bertunangan dengan pria pujaanmu," kata Rina sembari membelai rambut Yasmin. Yasmin tersenyum, ia mengambil tangan Rina. "Aku seperti sekarang karena berkat Bunda. Bunda yang mengajarkanku menjadi wanita yang kuat, bahkan Bunda lebih kuat daripada diriku." Rina tersenyum kecil, ia memeluk Yasmin lagi. Keadaan di antara mereka diselimuti dengan keharuan. Rina menyudahi acara keharuan tersebut, wanita paruhbaya itu mengajak Yasmin untuk segera mensantap sarapan pagi yang telah tersedia. Di sela-sela memakan sarapannya, Yasmin bertanya keberadaan David kepada Rina. Tadi malam David juga bermalam di penthouse. Rina melihat David pergi-pergi pagi buta, tetapi ia tidak tahu kemana perginya David. "Memangnya dia tak memberitahumu kemana ia pergi?" tanya Rina kepada putrinya. Yasmin menggeleng, "Tidak, tapi dia sudah memberi ucapan ulang tahun kepadamu, kan? Bahkan aku ragu jika dia mengingat ulang tahunku, Bun," sungut Yasmin. "David pasti ingat ulang tahunmu, Bunda yakin itu. Lagi pula ini masih pagi, bukan? Mungkin dia sibuk dengan urusan kantornya." Yasmin berdengus, "Semoga saja." Tetapi gerak-geriknya aneh setelah ia mendapatkan telepon di toko perhiasan kemarin. "Kamu tidak boleh berprasangka buruk kepadanya, Yasmin. Mungkin itu telepon dari kantornya dengan berita yang agak buruk sehingga gerak-geriknya menjadi aneh seperti itu," kata Rina. "Aku takut, Bun," gumam Yasmin kecil. "Aku takut ia akan membuat luka yang kumiliki semakin melebar. Aku takut ia menjadi orang yang tak kukenali setelah itu, seperti ayah." Rina tertegun mendengar perkataan Yasmin. Wanita paruhbaya itu mendekati anak perempuannya. Ia menarik kepala Yasmin agar bersandar di bahunya. "Tidak, lupakan masa lalu yang kelam itu, Yasmin. David pasti tidak akan melakukan hal tersebut kepadamu. Ia pria yang baik dan bertanggung jawab. Dia juga sangat mencintaimu, Yasmin. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya untuk dirimu," ujar Rina sembari mengelus-ngelus kepala Yasmin penuh kasih sayang. "Kuharap David tidak akan pernah berubah." Masih menunggu pesan dari David.
Tanya Rina sembari melihat putrinya yang melangkah mondar-mandir menunggu pesan dari David. Yasmin menghentikan aktivitasnya sesaat, lalu menganggukkan kepala sebagai jawaban. Mungkin dia masih sibuk, kata Rina sembari duduk di sofa yang berada tidak jauh dari Yasmin. Ini sudah pukul 4 sore, Bunda. Dan dia belum juga memberi kabar. Bahkan dia belum memberi ucapan ulang tahunku, tukas Yasmin. Ditunggu saja, ujar Rina. Mau berapa lama lagi menunggu? Ucapan Yasmin terpotong saat terdengar suara bel berbunyi, berarti ada tamu yang datang. Dengan langkah cepat setengah berlari Yasmin menghampiri pintu, lalu membukanya cepat. Yasmin berharap David yang datang. David. Surprise. Senyum Yasmin surut saat melihat bukan David yang datang, melainkan Bagas, Beka, dan Frans yang datang untuk memberinya sebuah kejutan. Beka membawa sebuah kue berukuran cukup besar di tangannya, sedangkan Bagas dan Frans bernyanyi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Seru Bagas dan Frans bernyanyi. Beka menyodorkan kuenya yang sudah tertancap lilin di sana. Mereka menyuruh Yasmin untuk meniup lilin itu segera dan tidak lupa membuat wis dalam hati. Setelah Yasmin telah membuat wis dalam hatinya, ia meniup kencang hingga api pada lilin tersebut padam. Mereka bertiga bersorak. Yasmin tersenyum kecil melihat mereka yang mencoba memberikannya kejutan. Sedangkan David, entah dia ingat ulang tahun Yasmin atau tidak. Yasmin mempersilahkan mereka masuk ke dalam penthouse. Mereka menghabiskan kue yang berukuran cukup besar itu bersama-sama. Rina yang memotong-motong kue. Mereka tampak asik berbincang sembari memakan kue, hingga terlontar pertanyaan yang membuat Yasmin agak terusik mendengarnya. Jadi, kau sudah diberi surprise apa oleh David? Tanya Beka sembari memakan kuenya. Pasti David telah memberikanmu sebuah hadiah yang keren, kan? Timpal Bagas. Atau ucapan ulang tahun yang sangat romantis. Atau yang lainnya. Cepat beritahu kami, Kak Yasmin, kata Frans dengan semangat. Yasmin tersenyum kecut, dia belum melakukan semua itu. Suasana mendadak hening saat mendengar pengakuan dari Yasmin. Bagas, Beka, dan Frans terdiam sesaat. Mungkin dia sedang merencanakan sesuatu. Bagas mencoba memecahkan keheningan. Ah, ya, benar. Mungkin saja dia sedang menyiapkan makan malam romantis untuk merayakan ulang tahunmu, Yasmin, timpal Beka. David memang suka memberi kejutan. Mungkin dia sedang melakukannya, kata Frans. Ya, aku percaya itu, Yasmin mencoba tersenyum. Kau jangan berprasangka buruk kepadanya, Yasmin. David tak mungkin melakukan semua ini kepadamu, Beka mengusap-usap pundak Yasmin. Tapi kau tahu di mana keberadaan David, Yasmin? Tanya Bagas kepada Yasmin. Yasmin menggeleng. Aku tidak tahu di mana keberadaannya, kata Yasmin. Dia sudah pergi dari penthouse pagi-pagi buta. Mungkin dia sedang sibuk, atau ada rapat dadakan. Frans mencoba berpikir positif. Dia tak ada rapat hari ini. David mengambil cuti untuk mempersiapkan tunangannya, sangkal Bagas. Beka menyenggol tangan Bagas. Yasmin cukup terkejut mendengar pengakuan dari Bagas. Berarti seharusnya hari ini David libur, tetapi kenapa ia malah pergi pagi-pagi buta? Bahkan ia tak memberi kabar seperti orang yang sibuk dengan tumpukan pekerjaan yang banyak. Mungkin dia ada pekerjaan dadakan, kata Yasmin membuat mereka diam. Aku percaya kepadanya. Semoga saja ketakutanku salah. Yasmin duduk di sofa ruang tengah sendiri. Rina sudah terlebih dulu terlelap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat 15 menit,
dan Yasmin masih menunggu David datang sembari sesekali mencoba menghubungi pria itu. Kedua mata Yasmin terasa semakin berat, rasanya ia ingin tidur saja. Tidak, ia tak boleh tidur. Dia harus menunggu David. Yasmin tak bisa menahan kantuknya, kedua kelopak matanya mulai tertutup perlahan, dan Yasmin membiarkannya. Belum lama ia terlelap, Yasmin terbangun dengan sedikit terkejut sangat mendengar suara bel. Yasmin segera bangkit dari duduknya, sesekali ia mengucek matanya yang masih terasa berat. Yasmin melangkah cepat ke arah pintu. Senyum Yasmin merekah saat melihat David berdiri di hadapannya sekarang. Pria itu tidak membawa apa-apa, tak ada kue ataupun hadiah di tangannya. Bahkan sebuah senyumannya saja tidak ada. David melangkah masuk tanpa menyapa Yasmin terlebih dahulu, wajahnya seperti orang yang kelelahan. Yasmin menutup dan mengunci pintunya, lalu ia mengikuti David yang melangkah menuju dapur. Pria itu mengambil segelas air dan meneguknya. "Kemana saja?" tanya Yasmin sembari memperhatikan David yang menaruh gelas kosong. David menoleh, "Pergi ke daerah Queens." "Untuk apa?" "Ada urusan yang sangat penting." "Sepenting itu?" tanya Yasmin lagi dengan nada sedikit menyindir. David mengangguk, lalu menghampiri Yasmin. "Seharusnya aku terbang ke Las Vegas saat ini juga, tetapi aku kemari terlebih dulu karena ada yang harus aku bicarakan kepadamu." Yasmin mengernyit saat mendengar perkataan David, nada pria itu terdengar sangat dingin, berbeda dengan biasanya. "Mau bicara apa?" tanya Yasmin sedikit penasaran. David menunduk sesaat, lalu ia menghela nafasnya berat. Seakan-akan ia sedang memutuskan suatu keputusan yang sangat berat. "Aku ingin memutuskan hubungan kita berdua." "Aku ingin memutuskan hubungan kita berdua," ucap David dengan nada tenang. Yasmin menegang, lidahnya keluh. Air mata meluncur bebas dari pelupuknya. "Kau bercanda. Kita sudah sejauh ini, lalu kau memutuskanku begitu saja?" seru Yasmin dengan nada emosi. Yasmin memukul-mukul pundak David kesal sembari menangis. Tidak ada perlawanan dari David, pria itu hanya terdiam. "Kau jahat, David, kau jahat." "Maaf," gumam David pelan. "Apa?" "Maaf katamu, setelah kau melakukan ini kepadaku?" tanya Yasmin meledak-ledak. David berdengus, maaf karena aku telah mengerjaimu." Teriak David tiba-tiba membuat Yasmin mengernyit tidak mengerti. Keberadaan Becca, Bagas, Franz, Maya, dan Hans semakin membuat Yasmin bingung. Mereka masuk ke dalam penthouse dengan membawa beberapa balon dan kue besar. Bahkan Rina pun ikut bergabung, bundanya itu hanya berpura-pura tidur. Mereka semua menyanyikan lagu ulang tahun untuk Yasmin. David juga bersenandung. Yasmin mengusap cepat air mata yang turun di pipinya. "Surprise," David tersenyum. "Bagaimana kejutannya?" "Mengejutkan bukan?" tanya David seraya menaiki 11 alisnya. Yasmin mencubit keras pinggul David, sehingga pria itu meringis kesakitan. Yasmin kesal karena telah dikerjai olehnya. "Rasakan itu," ketus Yasmin. "Kejam," lirih David. "Biarkan. Semua kejadian ini adalah rencana David. David ingin memberikan kejutan yang tidak biasa kepada calon tunangannya itu. Becca, Bagas, Franz, Maya, Hans, bahkan Rina terlibat dalam kejutan ini. Mereka telah mengetahui rencana milik David, tetapi berakting seolah tidak tahu apa-apa. Akting mereka sangat keren hingga Yasmin percaya jika semua itu terjadi. Sedari pagi David berada di mansion, ia tidak kemana-mana. Pria itu sibuk menjalankan rencananya. Sebenarnya David tak tega melihat Yasmin sedih seperti itu,
bahkan menangis karena dirinya, tetapi ini tetap harus dilaksanakan. Yasmin meniup lilin yang berada di kue yang David pegang. Semua orang bersorak saat lilin tersebut berhasil dimatikan. "Happy birthday, my girl," ucap David. Telat, ketus Yasmin yang membuat semua tertawa. Seperti Yasmin dendam dengan David, kompor Bagas membuat orang tertawa lagi. David menutup dan mengunci pintu penthouse, sedangkan Yasmin sudah melangkah masuk tanpa menunggu David. Mereka sehabis mengantarkan BK, Bagas, Franz, Maya, dan BK pulang. Sekang hanya tersisa David dan Yasmin. Rina telah tertidur, kali ini wanita paruh baya itu benar-benar tertidur. David melangkah mengikuti Yasmin yang menuju ruang tengah. Dari raut wajahnya, Yasmin masih sedikit kesal terhadapnya. "Maaf jika kejutan yang kuberikan membuatmu khawatir dan menangis," kata David sembari berdiri di samping Yasmin. Yasmin melirik sesaat ke arah David. "Bagus jika kau sadar bahwa kejutanmu itu tidak lucu sama sekali," ketus Yasmin dengan nada tak suka. "Suatu hubungan itu bukan main-main. Jika kau sudah berkomitmen, kau tidak bisa mengubah dengan mudahnya," papar Yasmin. Yasmin sedikit memutar tubuhnya, sekarang ia menatap David sepenuhnya. "Kita sudah sejauh ini, tetapi kau masih bisa mempermainkan hubungan kita?" tanya Yasmin dengan nada seakan-akan tak percaya. David tertunduk diam. "Sekarang aku menjadi ragu atas pertunangan kita yang akan dilakukan dalam beberapa hari lagi. Bisa saja kau mempermainkannya juga," ujar Yasmin. David menatap Yasmin cepat. "Itu semua tak ada hubungannya, Yasmin," elak David. "Aku hanya ingin memberikanmu kejutan yang tak biasa, hanya itu saja. Tak lebih. Dan jangan ragukan lagi rasa cintaku padamu." Yasmin berdengus pelan. "Sudahlah, aku lelah, aku ingin tidur." Yasmin hendak pergi ke kamar tetapi ditahan. "Maafkan aku terlebih dahulu," sungut David. Yasmin melirik cekalan tangan David, lalu ia menghentakkan cekalan tersebut hingga terlepas. "Aku ingin tidur, Yasmin." Yasmin yang sudah setengah jalan akhirnya menoleh lagi. David mengangkat kaki sebelah kanannya, dan menarik kedua telinga dengan tangannya, seperti anak sekilah yang sedang dihukum. "Apa yang kau lakukan?" tanya Yasmin dengan nada sedikit malas. "Menunggu maaf darimu," jawab David sembari mencoba menjaga keseimbangan. "Jika aku tidak memberi maaf, bagaimana?" Yasmin melipat tangannya di dada. "Aku akan terus melakukan ini hingga mendapatkan maaf darimu." "Ya, sudah. Kau terus seperti itu saja sampai pagi." Yasmin berbalik badan lalu berlalu. David berteriak memanggil nama calon tunangannya itu hingga ia jatuh tersungkur karena tak ada keseimbangan pada dirinya. David sedikit meringis karena dengkulnya beradu dengan langai cukup keras. "Berdiri." Titah seseorang membuat David sedikit mendongak untuk melihatnya. Yasmin berdiri di depan David yang jatuh tersungkur itu. "Berdiri, lalu pergilah tidur," kata Yasmin. David dengan cepat bangkit, ia berdiri dengan gagah. Pria itu tersenyum. "Jadi kau sudah memaafkanku?" Iya, aku memaafkanmu. Sekarang pergilah tidur, sudah pukul 3 pagi." Yasmin hendak pergi, tetapi lagi-lagi ditahan. "Makan malam, sebagai permintaan maaf dariku." Aku tidak menerima penolakan, sayang," potong David cepat. "Morning, Babe," sapa David sembari menghampiri Yasmin yang berada di dapur, memasak untuk sarapan pagi. Pria itu memeluk wanitanya dari belakang. Yasmin yang sedang memasak cukup terkejut atas pelukan tersebut. Ia melepaskan tangan David dari pinggangnya. "Lepaskan, David," kata Yasmin sembari membalikkan tubuhnya menghadap David.
David mengernyit, ada apa? Apa aku tak boleh memeluk calon tunanganku? Ada bunda di sana. Yasmin melirik Rina yang tengah berdiri di meja makan. Wanita paruh baya itu tengah sibuk mempersiapkan sarapan. Kau malu padanya? Tanya David. Aku merasa tidak enak saja. David menarik tubuh mungil Yasmin, ia memeluk dari belakang dokter cantik itu lagi. Kurasa bunda mengerti, jadi kau tak perlu merasa tidak enak seperti itu, kata David sembari menaruh dagunya di atas pundak Yasmin. By the way, David melepaskan pelukannya, lalu memutarkan tubuh Yasmin menghadap ke arahnya. Aku masih berasa bersalah atas kejadian kemarin, ujar David dengan penyesalan. Lupakan, kau juga sudah meminta maaf padaku, bukan? Kata Yasmin sembari mengusap-ngusap pundak David. Aku menghargai kejutanmu, aku menghargaimu atas kerja kerasmu untuk mempersiapkan semua itu. Tetapi, kumohon jangan mengaitkan dengan status hubungan kita, aku tak suka itu. Papar Yasmin. David menghentakkan kaki kiri, lalu mengangkat tangan kanannya hormat. Siap. Yasmin terkekeh, ia mengacak-ngacak rambut hitam David. Good boy. David tertawa pelan saat rambut hitamnya berantakan karena ulah Yasmin. Oh, astaga. Pagi-pagi begini aku sudah disuguhkan pemandangan seperti ini, ujar Rina yang tiba-tiba muncul di dapur. David dan Yasmin menoleh sesaat ke arah Rina, lalu ia saling menatap dan tertawa pelan. Biar aku saja yang mencuci piringnya, kata Rina menghentikan Yasmin yang hendak membawa tumpukan piring sehabis sarapan menuju dapur. Tidak usah, Bu. Rina bangkit dari duduknya. Tidak perlu, biar aku saja. Rina mengambil tumpukan piring kotor tersebut dari tangan Yasmin. Kau temani David saja. Yasmin menurut saja. Rina melangkah ke dapur meninggalkan untuk mencuci piring. Sekarang hanya tersisa David dan Yasmin di meja makan. Yasmin menarik kursi, lalu duduk di sana. Ia berada di seberang David duduk. Kalau pemandangannya seperti ini, aku menjadi malas bekerja, gumam David sembari menopang dagungnya. Pria itu menatap lekat Yasmin. Memang kau saja yang malas bekerja, ketus Yasmin. Tak usah bawa-bawa namaku segala. Kalau aku malas, aku tak akan menjadi seorang bilionaire, sayang, jawab David cepat. Kau benar, kata Yasmin. Tapi, jika kau sekarang malas, kau akan menjadi seorang milioner nantinya, Yasmin memperingati. Ah, ya, benar juga, sambar David. Aku harus bekerja, aku tak mau anak-anak kita nanti menjadi susah. David bangkit dari duduknya, ia membenarkan setelan suitnya. Pergilah, jangan lupa dengan makan malam kita, ya. Aku akan menjemputmu, nanti. Ujar David. Iya, bawel. Yasmin mencubit gemas hidung David. Baiklah, aku pergi bekerja dulu. Jaga dirimu baik. Ucapan David terpotong saat ponselnya berbunyi, tanda ada sebuah pesan yang masuk. David merogoh saku, mengambil ponsel milikinya. Yasmin mengernyir saat melihat perubahan ekspresi wajah David saat membaca pesan tersebut. Ada apa? Kau baik-baik saja. Ekspresi wajahmu terlihat seperti orang yang sedang cemas akan sesuatu, ujar Yasmin sembari menatap David bingung. David melirik Yasmin cukup lama, lalu ia langsung menaruh ponselnya kembali. Pria itu tersenyum. Tidak apa. Aku hanya terkejut karena ada rapat dadakan di kantor nanti, dan aku cemas dengan hasil rapat tersebut nanti. Yasmin mengangguk-angguk mengerti. Aku pergi bekerja, bye. David mengecup dahi Yasmin sekilas, lalu berlalu dengan langkah yang cepat. Dengan cara apapun, selesaikan masalah ini segera. Tak peduli berapa banyak uang yang aku harus bayar,
yang terpenting temukanlah. Waktu kita sangat terbatas, ujar David dengan lantang melalui ponselnya. David memutuskan panggilan tersebut. Ia meletakkan ponselnya di atas meja kerja. David memijat-mijat keningnya yang terasa sedikit pening. Sesekali mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Entah masalah apa yang sedang David alami, tetapi pria itu tampak kacau. Wajahnya terlihat takut dan cemas. Bahkan air matanya siap keluar kapanpun dari sana. David meninjuk meja kerjanya sembari berteriak kesal, lalu ia mencoba mengatur nafasnya yang menggebu-gebu. Suara ketukan pintu ruangannya mengalihkan perhatiannya. David menyuruh orang yang berada di balik pintu untuk segera masuk. Muncullah Alex dari balik pintu. Alex menatap David dengan tatapan bingung karena bosnya tampak kacau. "Ada apa kau kemari?" tanya dingin David. "Ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda, Tuan." David mengangkat sebelah alisnya. "Siapa?" "Aku." Seorang wanita melangkah masuk ke ruangan David tanpa permisi. Pakaiannya yang digunakan sangat minim, ditambah heels yang memperindah kaki jenjangnya. Wanita itu tersenyum memamerkan bibir merahnya yang seksi. "Violet, mau apa kau kesini? Jika tidak berkepentingan lebih baik kau keluar," usir David dengan nada dingin. "Calm down, honey," Violet mencoba menenangkan David. "Kau tidak bisa mengusirku, David." "Why not? Ini kantorku, gedungku, jadi aku berhak mengusir siapa saja yang aku mau, termasuk dirimu," ketus David. "Pedas sekali bicaramu," kata Violet. "Tapi, tak apa, aku tetap menyukaimu." "But, I'm not even never likes you," ucap David dengan santai tetapi pedas. Violet tertawa kecil, seperti tertawa meremehkan. "You will keep dreaming," budi kata David lagi. "Kau sudah membuang-buang waktuku, lebih baik kau pergi dari hadapanku sekarang juga." "Kau yakin akan mengusirku?" David menatap Violet sembari mengernyit. "Jika kau mengusirku, kupastikan kau akan menyesal," ujar Violet santai seraya tersenyum. David semakin tak mengerti apa yang dibicarakan oleh wanita satu ini. "Maksudmu?" Yasmin mengusapkan lipstik berwarna maron pada bibir mungilnya, menambahkan kecantikannya pada malam ini. Yasmin melirik ke arah jam sesaat. Pukul 7:05 malam, kenapa David belum pulang juga? Yasmin bangkit dari kursi rias, ia melangkah keluar kamar. Ia pun disambut oleh Rina, wanita paruh baya itu memuji kecantikannya pada malam hari ini. "Bun, David belum pulang." Rina menggeleng, "Belum. Ditunggu saja, sebentar lagi pasti sampai." Yasmin tersenyum. Yasmin dan Rina menoleh saat suara pintu penthouse yang terbuka. David melangkah masuk dengan langkah tidak terlalu cepat, tetapi ia berjalan dengan agak menunduk. Yasmin memanggil kekasihnya itu, hingga langkah David berhenti. David terpaku beberapa saat melihat wajah Yasmin, ia tak bisa mengatakan apa-apa. Jika ada kata lain di atas tingkatan sempurna, mungkin David akan mengucapkannya sekarang juga. Yasmin melangkah menghampiri David, "Kau sudah pulang. Wajahmu seperti orang yang sedang tertekan," ucap Yasmin sembari mengusap rahang David. David memegang tangan Yasmin yang ada di rahangnya, lalu menggenggam erat. "Tidak, aku baik-baik saja. Hanya apa? Hanya lelah dengan tumpukan laporan di kantor tadi," David tersenyum. "Baiklah, aku mandi terlebih dahulu, lalu kita langsung berangkat untuk makan malam." Sebentar, David meninggalkan Yasmin menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Ia ingin tampil yang terbaik untuk Yasmin. Memandang malam kota New York dari ketinggian memanglah sangat indah.
Mata disuguhkan dengan kilauan lampu-lampu gedung di tengah kota, yang membuat New York selalu tampak ramai. "Tang Yu," ucap Yasmin saat hidangan yang mereka pesan telah sampai. Yasmin sudah siap untuk memotong beef steak yang ia pesan, tetapi terhenti saat melihat David yang duduk di seberangnya. David mengetuk-ngetuk meja dengan jari telunjuk, tatapan matanya kosong. Sepertinya ia melamun. Yasmin mencoba memanggil David. David tersentak saat Yasmin memanggil, ternyata benar, dia melamun. "Kau kenapa?" tanya Yasmin sembari melihat David yang mengusap wajahnya kasar. David menghela nafas berat. "Tidak, apa-apa," David tersenyum. "Jangan berbohong kepadaku, katakanlah yang sejujurnya," kata Yasmin. "Jika kau memiliki masalah, ceritakanlah, kita akan cari jalan keluar bersama." David mengembangkan senyumnya, tangan kekar David mengelus punggung tangan Yasmin. "Aku, baik-baik saja. Don't worry," David mencoba meyakinkan Yasmin. "Lebih baik sekarang kita makan, nanti hidangannya dingin," kata David sembari memulai menyantap hidangan miliknya. Yasmin menatap David yang sedang menyantap makanannya tak mengerti, tak biasanya kekasihnya seperti itu. Seperti ada yang ia sembunyikan, tetapi Yasmin tak tahu apa yang David sembunyikan di belakangnya. David merupakan tipikal pria yang tak pandai berbohong. Kurang lebih mereka menghabiskan 3 jam untuk makan malam kali ini. Setelah merasa puas menikmati suasana malam kota New York, mereka memutuskan untuk kembali ke penthouse. Malam juga sudah mulai larut. David berkendara tidak memakan waktu lama, karena jalanan kota sedang sedikit sepi, tidak seramai biasanya. David menekan password untuk membuka pintu penthouse, tidak lama pintu tersebut terbuka. Yasmin melangkah masuk terlebih dahulu. Dokter cantik itu ingin memberikan makanan yang tadi ia beli untuk bundanya. Sedangkan David, ia menutup pintu terlebih dahulu. David menoleh cepat saat mendengar teriakan Yasmin yang berasal dari kamarnya. David berlari kencang menuju Yasmin berada. Mata David menangkap Yasmin yang sedang memangku Rina. Wanita paruh baya itu tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah cukup dari hidungnya. "Bunda, bangun, Bunda!" teriak Yasmin sembari terisak. David mengeluarkan ponselnya, lalu menghubungi bantuan secepat mungkin. Percaya atau tidak, suara David bergemetar saat menelpon bantuan. "Bawa bantuan kemari, cepat!" Yasmin melangkah mondar-mandir dengan rasa khawatir dan ketakutan akan keadaan Rina. Dokter cantik itu menunggu di depan pintu kamarnya menunggu dokter yang tadi David panggil keluar. David memeluk Yasmin secara tiba-tiba sehingga Yasmin tak lagi melangkah mondar-mandir. Pria itu mencoba menenangkan kekasihnya dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Aku takut jika hal buruk terjadi kepada Bunda. Sekarang, hanya Bunda yang aku punya. Aku tidak mau kehilangannya, ucap Yasmin sembari terisak di pelukan David. Aku juga sama takutnya, Yasmin, kata David sembari mengelus-ngelus rambut Yasmin. Tapi aku berjanji akan melindunginya seperti aku melindungimu. Tak akan kubiarkan kalian terluka, ujar David dengan nada pelan. David mengecup dahi Yasmin cukup lama. Air matanya juga ikut turun, tetapi ia menyekanya dengan cepat, tak mau Yasmin melihat dirinya menangis. David tahu bagaimana rasanya ketakutan yang dirasakan pada Yasmin, wanitanya tak mau kehilangan sosok yang sangat berarti di hidupnya, karena Rina yang Yasmin miliki. David tak mau Yasmin terluka lagi, tidak. Dokter yang memeriksa Rina keluar dari kamar. Yasmin segera menanyakan keadaan Rina yang berada di dalam sana. Mrs. Rina seharusnya dirujuk ke rumah sakit,
karena penyakit yang dideritanya belum diketahui, tetapi ia tak mau ke rumah sakit, jelas dokter pria yang menggunakan kacamata itu. Apa sudah dilakukan tes darah untuk mengetahui penyakitnya? Tanya Yasmin. Aku sudah mengambil sampel darahnya. Sehabis ini aku akan meneliti dan segera memberitahu penyakit apa yang dideritanya, jelas dokter berkacamata. Rina telah sadar, wanita paruh baya tengah terduduk di ranjang sembari menempelkan pinggangnya ke Hethor. Yasmin melangkah menghampiri Rina, diikuti oleh David. Yasmin memeluk Rina sembari terisak, rasa ketakutan dan kecemasannya masih saja ada di dirinya. David hanya berdiri sambil memperhatikan mereka. "I have to do this," gumam David pelan. David meraih kunci mobil yang berada di atas meja pantry, dengan langkah cepat ia meninggalkan penthouse. Yasmin mengernyit saat melihat David yang pergi pagi-pagi buta tanpa memberitahu dirinya. David menancapkan gas. Mobil mewahnya melaju cukup kencang membelah kota New York. Cekatan tangan pada setir mobil sangat terlihat. David menginjak pedal rem saat tiba di tujuannya. Sebuah mansion mewah yang terletak di daerah Queen. David turun dari mobil, lalu melangkah masuk ke dalam mansion dengan menerobos para penjaga. David tak menghiraukan para penjaga yang berteriak meminta dirinya berhenti, langkah kakinya malah dipercepat untuk mencari seseorang yang ia cari. David berteriak-teriak memanggil nama pemilik mansion tersebut. Para penjaga terus meminta David agar keluar dari mansion dengan segera, tetapi David tak mau mendengarkannya. "Mencari diriku." Suara tersebut membuat David menoleh. Violet tampak sesang menuruni anak tangga dengan perlahan. Violet menghampiri David. "Ada urusan apa kau kemari?" tanya Violet dengan nada menyelidik. "Atau kau merindukanku?" David menatap dingin Violet. "Aku ingin berbicara denganmu." David menarik Violet menjauhi dari para pengawal. Bersambung.